Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam menghadapi kondisi seperti saat ini, tegang, hiruk pikuk, penuh dengan ketegangan di beberapa wilayah di seluruh dunia, bahkan efek daripada heroiknya penularan virus, gerak mewabahnya virus COVID-19 Corona yang kita istilahkan dengan COVID-19, dan sudah banyak korban. Kita doakan saudara kita yang ada di negeri kita, terutama saudara seiman seagama, saudara sebangsa dan setanah air yang terjangkit virus ini. Kita doakan semoga diberi kesabaran, kebetahan, semangat dalam proses pengobatan, dan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi hikmah yang luhur. Kemudian sudah wafat, sudah sampai ajal, kita doakan semoga dosanya diampuni, kebaikannya diterima oleh Allah. Dan untuk kita yang sehat sebagai muslim, muslimah, mukmin dan mukminah, jangan sekali-kali kita dengan kondisi yang tegang seperti ini membiarkan ada khauf, kekhawatiran, ketakutan dalam diri, maupun perasaan hazan, kesedihan, keresahan. Jangan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah, bila kita ingin menjadi kekasih Allah, angkat perasaan khauf itu. Rasa khauf, takut, khawatir, angkat, buang. Hazan, sedih, resah, buang. Inna la tahzan, inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Kita tidak patut untuk bersedih, resah karena kondisi seperti ini. Kita punya benteng. Benteng kita bukan hanya ikhtiar zahir, proses pencegahan zahir sebagaimana sekarang yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan para ahli tim medis. Namun kita sebagai orang yang beriman, berislam, kita punya harakoh spiritual yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama, para sholihin. Kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan da'awat, dengan ibtihal, tadarru, doa, wirid, zikir. Maka sekarang ini saya akan membacakan catatan zikir, wirid, dan doa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama sholihin dan para sholihin, untuk membentengi diri kita, untuk sebagai ikhtiar batin kita agar kita selamat dari kondisi yang menegangkan ini, dari virus ini. Siapkan bolpen, siapkan pena, siapkan kertas, lihat ke layar depan, nanti akan muncul dan saya akan membacakan. Jadi Anda tinggal menulis, ataupun Anda nanti bisa menghafalkan dan mengamalkan hingga menyampaikan pada yang lain. Saya membaca dari kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini populer di pesantren, sangat populer. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita akan buka di halaman ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi Sunanin Nasa'i wa kitab Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunanun Nasa'i dan kitabnya Ibnu Sunni an Abdullah bin Ja'far. Hadis ini didapat dari Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu anhum,
Abdullah bin Ja'far mendapatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Ali berkata begini, laqanni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat. Rasulullah SAW mentalkin aku, kata Sayyidina Ali, dengan beberapa kalimat itu. Wa amaroni in nazala bi karbun aw shiddatun an aqulaha. Dan beliau memerintahkan kepadaku ketika aku ditimpa oleh kesusahan dan kepayahan, aw shiddatun, atau ditimpa oleh kondisi yang menegangkan, an akulah, diperintah oleh Rasulullah untuk melafadzkan kalimat itu. Apa kalimatnya? Ini bisa kita tiru. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana Abdullah bin Ja'far yulakkinuha wa yanfusu biha 'alal mau'uq. Sahabat Abdullah bin Ja'far mengamalkan amalan ini, ditalkinkan amalan ini oleh Abdullah bin Ja'far, bahkan ditalkinkan kepada seorang mau'uq. Mau'uq itu orang yang kena penyakit selesma, penyakit seperti masuk angin, seperti panas. Maka al-mau'uq oleh Abdullah bin Ja'far ditalkin dengan kalimat ini. Bahkan oleh Abdullah bin Ja'far, kalimat ini setelah dibaca ditiupkan kepada pasien mau'uq itu yang kena penyakit selesma. Kemudian wa yu'allimuhal mughtaribah min banatihi. Bahkan Abdullah bin Ja'far pernah membacakan kalimat ini, diajarkan kepada beberapa putrinya yang masuk dalam kategori mughtaribah. Mughtaribah itu adalah perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang bukan familinya, yang bukan famili dekatnya, bukan sepupunya, bukan dua pupunya. Maka putri-putrinya Abdullah bin Ja'far diajari itu oleh Abdullah bin Ja'far, diajari kalimat ini. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini khasiatnya untuk ketika kita ditimpa karbun itu sebuah kesusahan hidup dan kepayahan, au syiddah, atau kita dalam hidup kita berbentur dengan kondisi yang menegangkan, terbentur dengan kondisi yang menegangkan seperti saat ini. Warwaina fi sunan Abi Dawud an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kemudian kami meriwayatkan lagi di dalam sunan Abi Dawud dari Abi Bakrah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrub. Kata Rasulullah, al-makrub, orang yang tertimpa oleh kesusahan dan kepayahan, ini ada doanya. Doanya apa? Langsung disebut oleh Rasulullah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Silakan diamalkan ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, aku mengharap rahmatmu, kasih sayangmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan kau pasrahkan diriku pada nafsuku hingga engkau enggan menoleh kepadaku, enggan melirik kepadaku, berpaling sehingga engkau berpaling pandangan dari diriku. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku semuanya, keseluruhan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali engkau. Ini da'awatul makrub, doa yang pas dibaca oleh orang yang tertimpa oleh kesusahan dan kepayahan. Kemudian warawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah an Asma binti Umais radhiyallahu anhuma.
Ini kami melihatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dari Ibnu Majah dari Asma. Qalat, Asma berkata, bercerita. Qala, kata Asma. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepadaku. Apa sabda Rasul? Ala uallimuki kalimatin taqulihinna indal karbi au fil karbi. Kamu mau tidak? Aku akan mengajarkanmu kalimat bacaan yang apabila engkau sanggup membaca kalimat ini, yang bisa kamu baca kalimat ini ketika engkau tertimpa kesusahan dan kepayahan hidup, ketegangan. Apa bacaannya? Allahu Rabbi. Jadi lafaz Allahnya 2 kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Lagi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini wirid indal karbih, ketika tertimpa kesusahan, yang oleh Rasulullah diajarkan kepada Asma. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Kami melihatkan lagi, kata penulis, di dalam kitabnya Ibnu Sunni dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratil Baqarah indal karbi, aghathahu Allahu azza wa jalla." Ini sabda Nabi, siapa yang membaca ayat kursi dan membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, sampai selesai, sampai ke belakang, maka dibacanya indal karbi, ketika ditimpa kesusahan, kepayahan, kelelahan jiwa, tekanan kondisi, aghathahullahu azza wa jalla, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada yang membaca tersebut. Jadi baca ini ayat kursi dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian lagi, warawina fihi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Kami melihatkan di dalam kitabnya Ibnu Sunni dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrub illa furrija anhu. Sesungguhnya aku mengetahui kalimat bacaan yang mana kalimat itu ketika dibaca oleh orang yang tertimpa kesusahan dan kepayahan jiwa, lelah jiwa, illa furrija anhu, maka dia akan mendapatkan solusi, dia akan mendapatkan jalan keluar hingga kepayahan, kesusahan itu hilang, menjadi sumringah, mendadak menjadi sumringah, bahagia, senang. Apa? Kata Nabi, kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah dibaca oleh saudaraku, yaitu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalnya Nabi Yunus. Fanada fi zulumat. Yunus berteriak-teriak, memanggil, berteriak-teriak, bertadarru, meminta sesuatu kepada Allah dengan kalimat ini, fi zulumat, di tempat yang sangat gelap. Fi zulumat, di dalam beberapa kegelapan. Apa bacaannya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bacanya Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini baca amalannya Nabi Yunus. Warawahu Tirmidzi an Sa'ad. Qala At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Sa'ad. At-Tirmidzi berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, da'watu Dhinnun. Ini sabda Nabi versi riwayat At-Tirmidzi dari Sa'ad. Da'watu Dhinnun, doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus dijuluki Dhinnun, yaitu manusia yang namanya terdapat huruf nunnya. Da'watu Dhinnun, doanya Yunus, idda'a rabbahu, ketika ia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhannya, wa huwa fi batnil hut, ketika itu Nabi Yunus sedang berada di dalam perut ikan, kan dimakan ikan besar beliau, sehingga gak bisa keluar, secara rasional tidak bisa keluar. Akhirnya dibacalah doa ini oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini versi hadis, redaksi hadis At-Tirmidzi. Kalau di atas ada annya, kalau yang di atas
alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau versi yang kedua langsung tidak ada annya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah bagian dari beberapa hamba yang zalim. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Tidak akan ada seorang muslim yang ketika dia punya problem persoalan dan berdoa kepada Allah dengan bacaan ini, dengan kalimat ini, illa istajaba lahu, kecuali Allah mengabulkan permintaannya, doanya. Jadi apabila ingin doanya terkabul, cepat bebas daripada heroiknya COVID-19, negeri kita menjadi negeri yang aman, barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita bareng-bareng amalkan kalimat ini, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Demikian dari saya, semoga dari Al-Fakir. Dari Al-Fakir semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkan pada yang lain. Semoga kita selamat semua, selamat. Berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, barokah rezekinya, barokah segalanya, kaya raya dengan barokah, amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.